Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Misarah dengan NPM 2203 10 10 10 051. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan soal ujian dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas 06 dengan dosen pengampu Ibu Hadijah Rizky Lestari SHMH. Baik, langsung saja pertanyaan dan jawaban akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Baik, pertanyaan pertama, seberapa penting pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya pengaturan hukum ketenagakerjaan, maka akan terlindungi hak-hak dan kewajiban pekerja. Pengaturan hukum ketenagakerjaan juga membentuk ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Salah satu contoh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu seperti dalam Pasal 5 dan Pasal 6, bahwa setiap tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama dalam bekerja tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha. Selanjutnya, hak dan kewajiban lainnya yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pekerja dapat mengembangkan kompetensi kerja, pekerja dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pekerja mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga pekerja wajib mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pengaturan hukum ketenagakerjaan juga membantu mengatur perjanjian kerja, penggunaan tenaga kerja asing, perizinan pelatihan kerja, alih daya, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dijadikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Undang-undang ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah mengalihkan ketenagakerjaan dari hukum privat menjadi hukum publik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur beberapa poin penting seperti status karyawan, upah karyawan, lembur, cuti, hak karyawan perempuan, dan tenaga kerja asing. Dalam undang-undang ini juga telah mengatur dengan jelas mengenai upah karyawan. Maka dari itu, penting dibentuknya hukum ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kerja dan keluarga pekerja, serta menciptakan hubungan harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha. Pertanyaan nomor 2, siapa sajakah pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan? Pihak-pihak yang terkait dalam ketenagakerjaan tidak hanya pekerja dan pengusaha saja, melainkan juga badan-badan lain seperti organisasi pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, dan badan-badan pemerintahan lainnya. Langsung saja saya akan menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut. Pihak pertama yaitu pekerja atau buruh. Dalam Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pihak yang kedua yaitu pengusaha. Pengertian pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan atau orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya juga termasuk dalam pengertian pengusaha. Artinya, pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha atau orang yang memiliki perusahaan.
Selanjutnya yaitu organisasi pekerja atau buruh. Pekerja memiliki sifat yang lemah baik dipandang dari segi ekonomi maupun segi kedudukan dan pengaruhnya terhadap pengusaha. Pekerja adalah warga negara yang mempunyai persamaan dan kedudukan yang sama dalam hukum dengan pengusaha, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak baginya, serta mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, dan mendirikan dan menjadi anggota serikat atau pekerja serikat buruh. Hak pekerja atau buruh dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari serikat pekerja atau serikat buruh adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh, serta bagi keluarganya. Pihak berikutnya yaitu organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha mempunyai peran yang penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, karena pengusaha ikut bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pembangunan nasional, menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan material. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian pengusaha tidak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan pekerja atau buruh sebagai salah satu komponen produksi yang perlu mendapat perlindungan hukum. Dalam pasal 105, angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Pihak yang terakhir yaitu pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang adil. Karena jika antara pekerja dengan pengusaha memiliki perbedaan secara ekonomi, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai. Karena para pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Soal nomor 3 yaitu menjelaskan tentang perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan, yakni sebagai berikut. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dibuat atas dasar: pertama, kesepakatan kedua belah pihak; yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Perjanjian Kerja Bersama atau PKB adalah perjanjian tertulis antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, serta beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB merupakan aturan yang disepakati oleh perusahaan dan serikat pekerja dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Peraturan perusahaan adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pengusaha dan perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang berlaku bagi pekerja, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Peraturan perusahaan dapat membantu menyelaraskan operasional perusahaan dan membantu mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.